Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa lituqa wal akam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kami basah katurna agama tusah juga hormati Muhammad M1 Dapuri M1 atau usaha maka Dapuri seluruh guru Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah atas terus menerus Allah menganugerahi kepada kita rahmat dan karunia, dan kita selaku guru saya yakin adalah orang-orang yang Allah pilih menjadi manusia-manusia terbaik, terutama bagi kita ada kemampuan untuk merasakan segala nikmat dan karunia yang Allah berikan. Jadi kalau ditanya siapa yang lebih peka terhadap nikmat-nikmat Allah, jawabannya adalah seorang guru. Karena seorang guru sudah belajar tentang agama, filosofi, psikologi dan sebagainya, banyak hal. Jadi justru kalau kita lihat dalam sejarah pendidikan Islam, itu semua tokoh-tokoh besar di Islam itu seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi, itu semua berkiprah di bidang dakwah. Oleh karenanya seorang guru itu adalah disebut guru dalam bahasa Sanskerta karena dia dapat membawa orang dari kegelapan kepada alam terang yang membebaskan seseorang dari kebodohan. Maka itu guru itu bahasa Sanskerta. Nanti bisa di googling. Kemudian Rasulullah SAW tersampaikan dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik nanti mati, bangun naik ke mati dah tu. Anda pergi itu betul air tu kan bahan putih lah di fu. Berapa pitri di fu lepas aku buka kepala. Namanya putra lah putra boleh lampu aku mana. Jadi berselawat kita kepada Rasulullah karena apa yang kita lakukan ini adalah kesinambungan atau warisan, legacy yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah sendiri sangat mengistimewakan guru ini. Kada ustadu ayatuna Rasulullah. Dalam hadis yang sangat terkenal, hampir saja seorang guru itu seperti Rasul. Bedanya kita tidak mendapatkan wahyu, tapi kita menyampaikan wahyu. Kita mendidik. Andaikan tu kita umpamakan anak-anak didik kita sebagai umat, maka kita yang masuk ke dalam ruangan menemui umat, kita bagaikan kada ustadu ayatun Rasul. Maka oleh karenanya patut kita juga dalam pengabdian ini senantiasa akan mengingat akan keteladanan Rasulullah SAW. Nanti bawalah suasana mencintai Rasul ini ke dalam suasana kelas. Bawa itu. Setiap guru harus mampu mengelaborasi. Arti mengelaborasi adalah menyusun kalimat, menyusun kata-kata, menyusun komunikasi, bahasa-bahasa yang bijak, yang membawa anak-anak kita ini terikat dengan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Banyak yang bisa kita lakukan supaya tumbuh kepada anak didik kita rasa kagum ia kepada Rasulullah SAW. Ada di viral di medsos juga, seorang YouTuber buat konten, ditanya seorang ibu, kepada seorang ibu ditanya, andaikan hari ini engkau berhadapan dengan Rasulullah, apa yang dapat engkau sampaikan?
Ternyata ibu itu tidak mampu berkata apa-apa. Dia hanya menangis saja. Dia menangis saja. Aku tidak bisa mengungkapkan bagaimana andai kata betul Rasul itu hadir, itu apa yang kita sampaikan nggak sempat kita sampaikan. Sama seperti kita bertemu dengan orang tua kita yang sudah lama nggak bertemu, tiba-tiba bertemu kita nggak tanya sehat bu, nggak tanya, kita nangis dulu. Nangis dulu. Seperti itulah kalau terhubung spiritualitas kita bersama dengan Yesus sekalian. Kesempatan ini berharga bagi saya. Yang pertama, bukan hanya mengantarkan SKPLT, tapi ini pertama saya bertatap muka langsung seperti ini. Kemarin cuma saya kunjungi ruang kelas, kantor, ataupun ada acara rutinitas ya. Tapi yang bersifat seperti ini, talaqi ini ya, talaqi bertatap muka ini cuma sudah setahun 20 hari, setahun 20 hari baru bisa seperti ini. Karena yang pertama kita tidak ingin terjebak dengan waktu-waktu yang dapat menguras kesempatan anak belajar. Jadi PLU tak water untuk lagi lah. Ini karena ada momen saja. Ada momen pemberian SKPLT, maka diharapkanlah Bapak Ibu kemarin. Padahal kalau kita kasih aja di kantong sudah selesai. Tapi kita nggak ingin bahwa penyerahan satu kewenangan itu dianggap sesuatu yang tidak punya nilai. Jangan menganggap ini kita kasih aja dah, jangan. Karena tugas dan fungsinya sama dengan kepala madrasah yang definitif, sama aja. Cuma bedanya aja, SK-nya tidak, SKPLT ini tidak dapat digunakan untuk membayar tunjangan kepala madrasah. Ini PLT ini kan pejabat lillahi ta'ala. PLT, pejabat lillahi ta'ala. Dia bekerja tapi nggak ada tunjangan. Itu PLT. Namun tugas fungsinya sama. Tidak boleh seorang PLT misalkan lu kan macam PLT Pak Hanjul Nusul lo punya wakamat susun wakamat susun saja. Susun saya kurikulumnya lagi balik. Ya. Jadi jangan ini saya ini cuma PLT Pak, nggak bisa, nggak sama prosesnya semua. Maka atas dasar inilah ini bisa dibaca bahwa ketika kita serahkan ini secara formal kemarin, kepala kantor yang menyerahkannya, bermakna bahwa PLT ini kedudukannya sama dengan yang definitif, tamat yang definitif. Dan biasanya tentu kalau orang dari dalam kita PLT kan, itu saya kira lebih adem gitu. Karena Bapak Ibu udah tahu bagaimana karakter teman kita ini. Pak Miswari udah tahu dari bagaimana. Dan juga kami menunjukkan PLT itu, saya pribadi itu bertanya kepada Pak Kasih, siapa yang cocok? Yang cocok dengan keadaan madrasah di situ, bukan yang cocok dengan kepala kantor. Dengan kepala kantor nggak usah dicocok, dicocok-cocokin aja gitu. Nggak perlu cocok-cocok lagi, nggak perlu. Karena dia bukan mengajar kepala kantor. Yang diajarkan adalah madrasah di sini, berkawan dengan orang-orang di sini, lebih banyak berinteraksi dengan rekan-rekan di sini, bukan dengan kepala kantor. Maka ini Pak Sudadi di samping saya ini, saya ajak semua PLT ini, kalau andai kata ada yang mau PLT, istilah sekarang misalnya, kalau mau jadi PLT, kalau mau jadi kepala madrasah definitif, saya jangan dekati ke kantor anaknya, dekati Pak Kasihnya. Dekati Pak Kasihnya. Karena saya tanya baru beliau, itu prinsip yang
saya terapkan ke semua daerah yang sudah saya ayomi, saya pegang, saya jalani. Baik di Simelu, di Sabang, Aceh Tenggara, Aceh Timur. Kalau di Aceh Timur itu kan lebih nepotis misalnya. Lebih nepotis. Saya tahu ada nepotisme antara kasih dengan kepala madrasah, dengan guru-guru, ada nepotisme. Yang kawannya maka dikasih. Tapi saya tanya dulu, walaupun saya tahu itu ada nepotisme, saya tanya, Pak Kasih, coba Pak Kasih pejam-pejam mata lah sebentar sebelum saya teken ini. Pejam-pejam mata, kira-kira ini bagus nggak untuk Aceh Timur? Kemudian apakah ia kalau tidak jadi akan membuat kepala kantor ini tidak senang? Misalnya ini orang yang paling disenangi oleh Pak Salman, ada nggak kira-kira di antara tokoh-tokoh ini yang dekat dengan saya? Ya karena saya bukan dari Aceh Timur asalnya, kan gampang aja bicara. Memang nggak ada. Sehingga itu ketika saya suruh pejam hati, saya ajak hati nuraninya untuk memutuskan perkara siapa yang memimpin. Mereka harus memutuskan dengan hati nurani. Jangan lihat saya. Saya ini kan sebentar cuma di satu tempat. Saya tidak ingin meninggalkan sebuah legacy, sebuah warisan, di mana peninggalan itu nanti akan orang sampaikan ini peninggalan Pak Salman yang jelek-jelek ini. Jangan. Ya itu siapa kepala Pak Salman bu? Nanti lagi yang contoh, ibang kepuluh kepala, menangku lewatnya. Macam Aceh lagi yang itu. So tabuh ke kecil. Pakibang kampungnya menang ke kecil. Menanti. Jadi harus ada satu parameter yang sama-sama kita memahaminya, bahwa untuk jadi pimpinan madrasah ini memiliki kompleksitas profesionalitas kita. Jadi bukan hanya kedekatan. Jangan nanti dituduh Pak Miswar kayak udah duduk dengan Pak Salman. Nyolun ternyata bertiga hana lubuk je kopi dengan Pak Miswar. Baru ni je kopi dalam ruangan mana? Nah, baru ni nyapi long ibu teh long je bukan ibu kopi. Ada tak punya dah. Bekna gosip karena menong. Drone yang hasilkan itu sabi kerana pulang sama bakuru ini cukup lancar berapa? Bukan ibu, yang kepalanya besti Pak Salman. Kapayang itu. Jadi insya Allah ya Pak, Bapak Ibu, kemanapun saya pergi hal ini tak terjadi. Karena saya sebelum dikemukakan sudah saya kemukakan. Ada seorang pengawas di Lok Sumawai. Pak Salman puji baca pikiran kita yang oleh. Karena setelah apel, Pak, ini lagi dalam pikiran dong Pak. Kalau lupu orang ini. Padahal kita tidak, kita cuma mau menerawang saja. Saya katakan begini, nanti bapak-bapak, saya kan baru di sini. Nah, di waktu pulang dari Sabang ke Lok Sumawai, jadi kepala kantor. Baru jadi kepala kantor, dulu kasih di situ, dipulangkan jadi kepala kantor. Itu saya bilang, ini sebentar lagi keluar ini minum kopi. Topik pembicaraannya, bagaimana kemenang Lok Sumawai di bawah tangan Pak Salman. Jadi begitu selesai apel, Pak betul Pak, kamu aku belum pegahnya itu yang kita yang di bawah Pak Salman. Itu yang dibicarakan. Jadi bawahan itu yang dia bicarakan dan bagaimana atasannya. Jadi gosip ke atasan. Di atasan, karena sendiri dia nggak gosip, dia nggak gosip, dia sendiri dia saksikan aja bawahannya bagaimana. Nah, ini seperti ini juga kiranya. Jadi saya antar SK ini karena bukan saya antar kepalanya adalah orang di dalam sini. Saya antar SK-nya,
yang bermakna bahwa saya berikan mandat ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan Bapak Ibu tak perlu curiga ke siapapun, pakarnya ini tak perlu. Saya pun tidak bisa menjawab. Yang lain pakar harus Pak Miswari. Yang lebih ikhlas tanah ini. Yang mesti harus aja belumnya. Dia pertanyaan-pertanyaan lebih agak dari Bapak Suredi. Sebab tu kalau dia yang so yang paling kan, anak dia yang pakar enggak anak. Nampak kami sampai lu. So yang enggak inan. Sipulan Pak kadir dah. Anak dia yang pakar enggak, anak dia yang li. Jadi hana lu sudi li, tidak kepuan lagi. Udahlah kalau dia bilang baik, baiklah gitu. Ya. Ilu menang, belaan lagi yang ke perumahan lagi yang cik. Ilu dijodohkan dulu oleh Pak Jul Helmi AR. Kepalaman model, kemudian jadi kemenang Birun, kemudian terakhir jadi kepala BDK Aceh. Dia katanya, yang darah baru yang calonnya gak tak keron Pak Sama. Anak dia lagi bangga. Anak dia lagi bangga lagi, anak dia lelo. Karena yang putahnya adalah, mampu adun lon. Olehnya minta kalian keturunan, buatnya payah gema apa ke lon, tinggal lempit lagi betul. Jadi karena saya percaya orangnya, Pak Jul itu saya percaya orangnya. Hana mungkin geyok yang gereng-gereng gitu. Depu gereng-gereng, depu gereng. Menang-menang. Geyok yang tak cocok. Ya udah, terima aja. Saya nggak tanya, bisa apa dia? Mana baiknya? Enggak apa. Saya hanya membuka aib orang sekian. Jadi kita harus betul-betul seperti Pak ikhlas kita. Ini begitu juga, saya antarkan ikhlas. Jadi Pak Miswar nggak perlu puja-puja Pak Salman tinggi-tinggi, Pak Salman hebat, tak ujuk ulun, nggak perlu, saya gitu. Nanti kita. Makanya ulun sampaikan ke hadapan Rono supaya Rono menanti. Jangan sampai semangatnya, istilah orang bola itu, orang olahraga itu mentalnya sedang di bawah. Jangan. Tetap semangat kita, walaupun PLT yang bertugas sekarang belum ada yang definitif. Jangan ada pikiran, ini kita boleh lambat-lambat sekarang, belum ada definitif. Jadi bagaimana? Ya, kita baca anak buku kan belum ada definitif. Bersih lagi pejabat di Pemda, bukan pendapat. Hana serius kerja apa kan? Macam PJ, kadang makanya hanjalan program pembangunan yang berkaitan sikit politik bicara dengan politik betul. Lu balik negara lagi dibuka sembah media sosial. Jangan bukan lagi. Bicara politik yang betul. Banyak PJ yang trip lagi yo. Hana pembangunan negara aju. Karena dia hanya keterkaitan dia haknya dengan rakyat. Karena dia bukan dipilih oleh rakyat. Nyo masa apa-apa peng. Yang politik betul ya, cara politik yang lagi bapak ni cara politik kan kem mana. Senang boleh. Dia makan kem berarti kai lo boleh. Dan ule-ule lagi apa yang bagai lo, negara ni. Hana terhalang lain. Yang lagi apa ni? Jadi back sampai semangat ni halang PLT ya. Jangan tetap sama. Lon buat PLT kan mil tetap kerja ni. Hana tak putih, Hana tak putih. Dan itu akan menyehatkan diri kita. Lun sakit diabetes kah? Membelah tu lebih. Tapi nanya umur 27 lah mentang nana ni. Ibu kan lihat kau diabetes macam-macam. 27 sehat lu. Doktor hari bebek kayak lu. Ibu lupa yang pakai ni jauh semulu yang hana kelima hana rubah hana apa? Kenapa? Dia malah satu tips saja. Tipsnya adalah kita yang tak jalankan kehidupannya, lagi ada kerjanya itu tanpa beban. Kerja ni juga. Jadi mobilitas kita itu menyehatkan kita. Baru mesti diingatkan. Lalu lutang lah merot tarik baknan mantutnya, merot tarik apel.
dong siap. Tijung juga ni kan hack dia dah. Mana bi materi. Wah gede jauh Arabia bi materi. Kan? Kalau hinan. Oleh tidak benar buat min dilan. Jak min dilan sampai hujan tu. Pajar banget, watai malam banget. Begitu dah itu yuhat. Urang segar. Jadi lu pegah baru sebuah ungkapan ulama. Dan salahnya melakukan Imam Hasan Al-Basri itu ketua lu. Dan salah melakukan Imam Hasan Al-Basri Ibnu Athaillah As-Sakandari. Masalihud dunia wal akhirah manutatan bitta'di. Masalih kemaslahatan hidup di dunia atau kebaikan hidup di dunia, kebahagiaan hidup di dunia. Salih itu punya bahasa Arab, iaitu salih cocok, include gitu. Maksud tak puluk anak jarum, anak kunci, bak kuncian, hana jiluk, la asal. Lima hilap salih itu. Ben tu begitu hilap salih. Oh salih bak anak kunci ke salih tu. Bahasa dia yang hidup artinya include dia, masuk cocok. Jadi masalahud dunia wal akhirah manutatan bi ta'bi. Kebaikan, kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat itu tergantung kepada kelelahan. Manutatan bi ta'bi. Kemudian manutatan bi ta'bi. Itu ujung dia. La rahata liman la ta'balah. Tidak ada istirahat bagi orang yang enggak capek, yang enggak ada lelah. Orang yang tidak la rahata liman la ta'balah. Tidak ada raha kepada orang yang enggak pernah capek. Orang enggak pernah capek, misalnya orang enggak pernah belajar, itu enggak ada raha dia ke depan, enggak ada kebahagiaan di depan, enggak ada kesenangan di depan, enggak ada belajar. Enggak pernah bekerja keras, tidak banting tulang dia, nganggur aja dia, itu enggak ada kebahagiaan. Kemudian ujung di la rahata liman la ta'balah. Ujung di kedua. Artinya benar. Bahkan kadar kelelahan itu menentukan kualitas istirahatnya. Kadar kelelahan. Kalau dari segi fisik, seorang yang makin lelah fisiknya, maka semakin berkualitas istirahatnya. Contohnya petani, lam uro tarik je di tengah belang, lam rangkang belang je di tengah. Kenapa dia bisa tidur? Karena lelah kali dia mengeluarkan energinya, tenaganya, fisiknya. Maka kalian dengar ke Bak Sabah raja gitu bukankah dengar ini? Dong hanya dengar, raja hanya dengar dengan segala kesenangan, dia tidak nggak bisa tidur. Nah kalau yang paling senang Michael Jackson harus obat tidur baru tertidur. Kalau dalam segi soalan hati-hati yang bunuh diri termasuk Whitney Houston. Orang dah hang pegawai Islam, orang kafir berapa? Jadi wasi. Hantinya gimana? Karena enggak ada lelah fisik di jiwanya. Makanya jalani. Guru juga harus sehat. Dong gede di siro dokter. Nyo pencerahan yang setelah gede lebih. Ustaz enggak boleh sakit. Dan ustaz kalau sakit itu bukan ustaz. Itu sudah dokter yang judes. Maka linya anak sakit bukan anak sakit. Karena bakalan non ustaz tak boleh sakit. Kalau sakit bukan ustaz, anak sakit deh. Rupanya itu kata-kata motivasi Bapak Ibu sekalian. Kata motivasi. Dan betul Bapak. Gurau-gurau lu yang sehat-sehat di mentalnya. Karena memang long kalah yang dalam mengajar agama.
cukup ikhlas. Kan hanya tidak bernama ikhlas, apa yang nama ikhlasnya, tapi pun tempuh ikhlas. Ini termasuk ikhlas cinanya murid banyak. Jadi itu yang saya harapkan kepada waduh sekalian, bahwa ini sama nilainya dengan kepala madrasah yang definitif. Bekerjalah terus dengan semangat kerja yang tinggi, karena itu akan menyehatkan kita, menyehatkan. Ya. Menyorong down tiap hari ini terpaksa pergi mengajar. Nah, kadang-kadang dulu bukan cita-cita jadi guru, ini paling bahaya. Maka kalau dulu tidak ada cita jadi guru, tiba-tiba jadi guru karena panggilan kerja dan sebagainya, maka sekarang berubah total, hijrah terus. Apalagi besok 1 Muharram, hijrah terus cepat. Jangan siksa diri dalam suatu profesi yang tidak sejiwa lagi dengan kita. Jiwai saja gitu loh. Paham kan maksudnya kan? Misalnya mengajar, bangkit terus, gitu ya. Mengajar terus, belajar terus di rumah bagaimana mengajar lebih menarik lagi, gitu. Lebih disukai lagi. Guru itu sebenarnya adalah seorang yang dapat mewarisi budaya kepada anak-anaknya, mewarisi nilai kepada anak-anaknya. Guru harus mampu meninggalkan legacy, warisan. Kan warisan harta, warisan ilmu. Wadahnya kira kurang juku katuku, juku Pitagorasnya lah. Karena guru matematika. Berapa lah juku bahasa Inggris nampak karena guru bahasa Inggris bahasa Nawiya cukup mantap. Pronunciation, speaking, itu bahaya. Berapa lah juku bahasa Arab dan lain. Nah guru bahasa Arab, dan legacy. Dan lun, kalau belum tayang dia cari. Sehari lun tayang. Pada lun tren dan perpisahan. Misalnya kemarin Diman panggil Diman 1 Indrapuri. Dia lun tayang. Ba'ana murid. Ya kan? Tapi sangat terbuka hanaga. Kita tayang ba'ana murid. Yang paling diingat pelajaran pun dan soal guru. May andai kata hal itu soal ini berarti mesti rota. Jadi pun ingat mesti ji lagi lu. Nah Jafar Raden, adik abang Mali Raden mana selalu. Jafar Raden. Abang yang abang ada semua. Jafar Raden matematik. Guru SMA ada. Yang guru matematik lu. Guru matematik, ingat. Guru lain nasi guru matematik. Tapi yang lebih membuat saya gemar menjadi guru gara-gara goyan menjadi guru matematik. Guru matematik yang biasanya angker, beliau tidak angker. Beliau selalu saja mengajarnya. Halo. Kacamata kayak gini, ya. Nah, perhatikan. Tulis dia itu. Tulis persamaan kuadrat. Ya, mata kena, kan? Persamaan kuadrat. Mata sasabi we hana persamaan kuadrat ya. Hana, enggak. Ya Pak. Nanti bate kagak ubah katanya dandang tak kerja di PP-nya kalau sudah, oke, dapat enggak? Dapat enggak? Jadi ada seni. Itu yang membuat saya tertarik dan teriak sampai sekarang. Itu satu orang guru itu. Satu lagi guru fisika, namanya Pak Suminto, MSc, lepasan dari Jepang. Beliau kalau log garitma, log berapa sama log 40? Baca dia buka artinya. Satu dulu. Nah, satu ya kan? Coba lihat satu dulu sini. 4 habis kan? Nah, 2. Dia udah tahu log ini berapa, kita baru buka buku gitu. Nah, sekarang masuk sana ketua kelas masuk ini. Nah, gue enak ketubit dalam ruang kelas, sampai yang mengapu, pakai kapur. Itu keluar dari ruang kelas, nyo gapu beda no kana bagi dah. Karena sedikit masuk mari. Nah, itu legacy, contoh-contoh yang diingat oleh muridnya sampai sekarang termasuk saya gitu. Makanya orang improvisasinya berdasarkan guru-guru yang pernah meninggalkan legasi. Misalnya ini lon tayang Mbak Tiro
awak dah lucu dah yang agak pelik tapi dong nak galak dah dong berinteraksi dengan orang. Dosen drone yang paling ingat drone batik S1 so Abdul Rahman dosen tu olahraga yang mengenang tak olahraga yang gede yang kuat lah Masalah cara mengajarnya. Contoh dari contoh ya. Nun baca banyak sos. Nasirun taruna, kali taruna, ya taruna. Kamu dari kompi berapa? Siap dan kompi 3. Siapa komandan kamu? Supriyadi dan contoh. Apa yang paling kamu teringat dari komandan kamu? Coba contohkan. Contohin. Berarti ciri khas komandan dia sudah terbentuk di pikiran dia. Maka dicontohin. Ketika dicontohin, komandannya juga ketawa. Siap semuanya, siap semuanya. Kayak gini dia bukan. Saya udah siap kayak gini dia. Walaupun tidak ada tongkat, kayak gini juga dia. Legasinya itu artinya warisan tidak hanya bersifat material. Kama begah legasi pun warisan punah dalam muna brokan logo. Bukan. Tapi nilai-nilai budaya seni yang diteruskan oleh orang yang setelahnya itu namanya legasi. Ingat bro, anak murid ingat. Maka guru itu bermutu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, sedikit pencerahan ya. Tapi yang intinya saya minta kepada Bapak Ibu ya, berkiprahlah di lembaga ini ke arah yang lebih bagus lagi. Karena Mayres Nana muncul dari Mayres ini. Hana, ya? KSM Hana sih. Madrasah sehat. Ayo, Tuhan sehat. Kalau gimana? Kan tak ada yang ya, tapi baik madrasah sehat, guru sakit. Ya, madrasah sehat, tapi guru sakit. Ya, nggak boleh. Ya, harus gagah. Nyawa telung jauh ke buat lum kalian terjadi tamang lam ruangan dan kan gagah. Karena na guru hotelung kepala sebelah ajaman, na guru jaga-jaga ba ruangan lagi sayang sangkal. Yang ada sopan sawah harus tu. Tapi sampai lu tamang dalam ruangan yang mengajar. Sampai lu tamang, lu penasaran apakah yang saya lihat itu lahirnya atau memang ada batin lagi yang dapat saya lihat lagi. Jadi hana lu nilai tidak mendam. Sampai lu tamang bak apa yang sih lu tamang lu? Ternyata sesuai. Kibal limi bagi jak, mana lumi bagi pelajaran. Utulih mendang pokok bahasan trip itu boleh. Ada ya kadang lu dalam ruangan lu fitisasi. Kalau lu ada je kelas sebelah dia nah. Guru ikut ya ini. Pasal lu kan ada. Malu lu nama mentara ruangan lu evaluasi yang mengajar untuk ada rapat guru lu sampaikan. Dan kerja lu asal membuat guru lu tanya lagi lu ke kelas sebelah. Lu punya semangat. Ya. Supaya kemudian betul-betul mengajar dengan sepenuh hati. Tapi hana lupa ada gurunya orang hana. Yang paling longhe ya dah. Hana lupa di ke guru baramnya. Longhe tak ada erona pakan lagi. Betul. Hana lagi langsung. Yang le punya problem di rumah, ngam rumah batu ngalapo kiban. Karena ibu-ibu yang belum turun. Nganu kiban pak tinggal ngemertua token ngalingkungan pakiban saputan makalah ya. Tinggal ada yang pakan tidak niat lagi. Kahana ko juble. Lupa halong lakau kerja, bunuh hana masalah lakau. Lupa halong anu na sewa, bunuh hana lupa hana masalah nganu. Jadi wajar dia wajar dong pakan halong lagi yang tidak niat lagi. Hana lagi kudu puja blek. Kabeh dong pagi dulu. Gitu blek. Jadi baik ini. Setelah itu berubah. Jadi berubah orang itu lepas.
Tidak harus diawali dengan beritakan, nggak perlu. Kita ingin menyelesaikan masalah dia. Jadi harus tahu dulu masalahnya apa. Nah, moga-moga punya lumpurahnya di pelajaran bagi Rona dan nyo andai kata memang itu yang definitif itu juga halnya sama. Nah, jadi mungkin hanya ada melumpur lagi nyo, ya, yang definitif hanya lagi nyo itu berinteraksi langsung saja di tempat lain diberhentikan, itu selesai. Tapi yang paling penting don kalau disampaikan don pakipan prinsip-prinsip pengelolaan pendidikan yang bertanggung jawab. Saya kira dengan mengucapkan saya kira sampai di sini dulu, dan dengan saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pak Miswar tampil ke depan, mari dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. SK PLT dengan ini saya serahkan kepada Pak Miswar dan mohon dapat dilaksanakan tugas sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen pendidikan dan juga tentunya dalam hal pengelolaan madrasah yang komprehensif. Demikian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. SK ini saya serahkan. Jadi saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.